Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Villa Della Fonte Faradase dari Teknik Pertambangan 2016 Unisba. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penentuan Zona Recharge Cekungan Air Tanah Subang dengan menggunakan pengujian isotop stabil. Adapun latar belakang penelitian saya, Kabupaten Subang memiliki potensi air tanah yang cukup besar. Namun karena adanya pembatasan pemanfaatan air tanah di Kabupaten Subang yang diyakini sebagai zona konservasi atau recharge, maka tidak semua kalangan, baik masyarakat maupun industri, dapat menikmati potensi air tanah yang cukup besar tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, diperlukan manajemen cekungan air tanah (CAT) agar pemanfaatan air di suatu wilayah dapat berjalan dengan baik. Di antaranya adalah dengan melakukan penentuan zona konservasi recharge. Dalam penentuan zona recharge dapat dilakukan dengan analisis isotop stabil berupa unsur deuterium dan oksigen 18. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan persamaan garis meteorik lokal (LMWL, Local Meteoric Waterline) sebagai standar resapan hujan dalam CAT. Yang kedua, untuk mengetahui kelompok air tanah berdasarkan komposisi isotopnya. Yang ketiga, menentukan zona recharge berdasarkan komposisi isotopnya. Diagram arir penelitian. Berdasarkan masalah penelitian dan ditunjang dengan studi literatur dan juga dugaan awal lokasi zona recharge, maka didapatkan titik lokasi pengambilan sampel. Kemudian dilakukan pengambilan sampel dengan dua jenis sampel. Yang pertama, sampel air hujan. Yang kedua, sampel air tanah yang digolongkan kembali menjadi sumur gali, sumur bor, dan juga mata air. Kemudian seluruh sampel dilakukan pengujian di laboratorium hidrogeologi dan hidrogeokimia FTTM ITB untuk diuji isotop stabilnya berupa unsur deuterium dan oksigen 18-nya. Kemudian hasilnya dianalisis menggunakan uji statistika dengan menggunakan aplikasi statistika 10. Kemudian dilihat hasilnya apakah valid. Jika valid, maka dapat ditentukan penentuan zona recharge di kawasan CAT Subang. Jika tidak, kembali lagi ke studi literatur dan juga dugaan awal titik lokasi zona recharge. Kondisi umum daerah penelitian. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan 3 zona, yaitu yang pertama zona CAT Ciater, non-CAT, dan juga CAT Subang. Untuk titik pengambilan sampel, jumlah sampelnya berjumlah 18 dengan 5 diantaranya berupa sampel air hujan dan 13 diantaranya sampel air tanah. Berikut hasil pengujian sampel isotopnya. Hasil pengujian sampel isotop yang diuji hanya unsur oksigen 18 dan unsur H2-nya. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan statistika 10. Untuk pembuatan garis lokal meteoric waterline dapat dilakukan dengan melakukan penguploadan seluruh data sampel air hujan ke dalam grafik, kemudian dibuat persamaan garis linearnya. Kemudian hasil persamaan garis linearnya dikorelasikan dengan global meteoric waterline dan menunjukkan arah kemiringan yang masih serupa dengan global meteoric waterline-nya. Untuk penentuan asal-usul air tanah dapat dilakukan dengan melakukan penguploadan seluruh data sampel air tanah ke dalam grafik, kemudian dilihat apakah nilai air kuadratnya mendekati angka 1 atau tidak. Jika masih jauh atau kurang mendekati angka 1, maka dilakukan pengelompokan ulang hingga mendapatkan nilai air kuadrat tertinggi atau mendekati angka 1. Dan didapatkan hasil berupa 2 kelompok air tanah, yaitu yang pertama kelompok air tanah grup A dan juga kelompok air tanah grup B. Kemudian hasil masing-masing persamaan garis kelompok air tanah A dan B dilakukan korelasi dengan LMWL-nya dan didapatkan titik potongnya. Titik potong tersebut kemudian dapat dikorelasikan dengan titik elevasi pengambilan sampel air hujan dan juga komposisi isotop air hujannya untuk diketahui elevasi zona recharge-nya. Dan kedua komposisi isotop tersebut didapatkan hasil berupa elevasi zona recharge berada pada elevasi 925 hingga 970. Dan setelah dilakukan pembuatan penampang elevasinya, dapat diketahui bahwa seluruh sampel yang diambil berasal pada elevasi 925 hingga 970. Adapun nilai anomali berupa SG15N itu dikarenakan adanya pengayaan akibat fraksionasi interaksi antara batuan gamping dan juga air tanah sehingga komposisi isotopnya mengalami pengayaan. Sedangkan pada SB06S mengalami anomali dikarenakan lokasinya memang sudah mendekati dengan arah laut, di mana sampel isotop itu akan semakin mengalami pengayaan searah dengan kedekatannya dengan arah laut. Kemudian pada SG52S selain lokasinya yang juga dekat dengan air laut,
dikarenakan di lokasinya terdapat tumpukan sampah, maka diduga mengalami percampuran dengan air tanah, bercampur dengan air lindi dan mengakibatkan pengayaan sampel isotopnya. Dan berikut hasil peta delineasi zona recharge-nya. Kesimpulannya yang pertama, nilai persamaan garis lokal meteor quarter line didapatkan sebesar 20,6361 plus 8,4008. Dan setelah dilakukan analisis komposisi isotop deuterium dan oksigen 18 terhadap penentuan asal-usul air tanah, diketahui bahwa cekungan air tanah memiliki dua kelompok air tanah, yaitu A dan B. Kemudian elevasi zona recharge daerah cekungan air tanah Subang didapatkan pada elevasi 925 dan 970 mdpl yang terletak di sebelah selatan Subang, sehingga pada daerah tersebut perlu diberikan perhatian khusus agar kelestarian air di daerah kelurahan imbuhan dapat terjaga. Adapun sarannya dapat dilihat pada slide berikut. Ya, sekian hasil pemaparan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.